Selamat siang semua, nama saya Peter Nama saya Mira. Dan saya Justin. dan kami dari 11 Sosial akan mewawancarai para pelatih-pelatih di Warrior Dojo Fight Camp. Ayo kita masuk. Halo kawan. Hai. Halo, kawan gue. Apa? Bilang apa? Kenapa? Apa? Kalian mau ngapain kesini? Saya mau wawancara Pak. Oh, mau wawancara? Ya, boleh gak? Boleh aja ya? Boleh. Yuk, yuk. Ya, oke, di sini aja ya. Yuk. Jadi perkenalan dulu, nama saya Peter. Ya. Oke. Saya Mira. Oke, Andi. Ya. Jadi pertama kita ingin mewawancari Anda tentang profesi ya. Oke. Pertanyaan pertama, karena Coach Asun sama Coach Deta dua-duanya trainer, mungkin Salah satu dulu. ya boleh. Tapi pertanyaannya sama kan, trainer dua-duanya kan? Sip. Sejak kapan Anda tertarik pada bela diri? Dulu nih. Kalau saya sih kebetulan memang dari dulu keluarga udah lama belajar bela diri, tapi yang intensifnya semenjak mau masuk kuliah. Oh gitu ya. Jadi kalau dulu ya masih karena masih kecil masih ya seperti main. Jadi pas benar-benar serius pas udah kuliah. Kalau Coach Asun? Sama. Kurang lebih sama sih, cuman gak ada background latar belakang keluarga yang emang dari bela diri. Cuman begitu pas kuliah, memang namanya kita kuliah kan sering ada masalah ya. Jadi butuh bela diri untuk membela diri sendiri di tempat kuliah. Kira-kira kayak gitu. Menekuninya tuh mulai dari kapan menekuni bela diri? Pas kuliah, Pas kuliah. semester awal, Iya, awal sama. awal. Pas Bela diri itu bagian dari tradisi keluarga. Oh, kebetulan yang saya tekunin sekarang sama yang dulu yang keluarga itu berbeda. Dulu Kalau dari keluarga dulu semua basicnya wushu, kungfu, wushu seperti itu. Kalau sekarang mau lebih tertarik semenjak itu untuk belajar pelajari Muay Thai, bela diri dari Thailand. Ada inspirasi nggak orang yang menginspirasikan untuk menekuni itu? Kalau Koko sih lebih apa ya, secara general, jadi nggak cuman fighternya aja dari Muay Thai aja, tapi inspirasi Koko tuh dari Bruce Lee. Karena dia benar-benar ya salut buat kalau emang dia dari latihannya, dari disiplinnya, dari tekniknya semua bagus. Kalau Sun? Nggak ada yang spesifik sih untuk orang yang jadi idola atau apapun itu ya. Cuman karena akhir-akhir ini kita sering nonton UFC ya, MMA Ya, ada sebagian juga lagi UFC. berkembang. Jadi lebih ke arah emang petarung-petarung di UFC yang mungkin champion-championnya contohnya GSP atau George St. Pierre. Itu cara latihannya, disiplinnya kurang lebih sama lah. Apa yang didapat dari yang kita suka pasti kurang lebih sama. Kalau di bela diri, entah itu disiplin, entah itu cara latihannya yang emang membuat kita tuh Semangatnya juga bagus. gitu. Spirit bagus. Kalau boleh tahu seberat apa gitu pokok latihannya dalam latihan Misalnya ini? dalam fisikal berat untuk Karena kita latihannya itu nggak spesifik, kayak kita sering gabungin latihan kita tuh jadi satu, nanti begitu pas teknik baru kita mencar. Karena kita ngambil di sini untuk fisik, latihan fisik itu kita ambil contoh dari MMA. Jadi latihannya itu udah di-combine, nggak cuma power, tapi itu juga include speed sama endurance, Endurance, agility balance juga. Jadi emang kalau mau dibilang berat gitu. Dibilang terlalu berat, nggak terlalu berat juga. Ini bisa disesuaikan juga sih sama kapasitas orang masing-masing. Ya. Karena latihan kita di sini lebih banyak pakai body weight, jadi berat badan sendiri. Jadi nggak ada masalah orang pengen latihan mau cewek, cowok, anak kecil, orang dewasa. Karena di sini kita pakai body weight masing-masing. Jadi nggak kebanyakan. Ya. Ya, kalau itu kalau buat yang member. Tapi kalau untuk yang trainer sendiri latihan di saat kita emang ada trainer
day yang emang kita latihan sendiri. Emang berat banget. Nah itu emang kita fokusin buat diri kita sendiri gitu. Kenapa ada latihan yang benar-benar kayak berat secara fisikal jadi keinget gitu selama berat sampai rasa gimana ya badan saking beratnya latihan. Paling rasanya jadi agak males kali ya pas lagi mau push up atau apa karena udah terlalu capek jadi Biasanya paling ya diri reaksi sendiri. normal kita teriak aja gitu kalau udah bener-bener berat kita teriak-teriak. Ya, kira-kira gitu sih. Apa yang mendorong Anda? Ini udah masuk ke topik dojo ya. Apa yang mendorong Anda untuk membangun dojo ini? Itu jawab mau asem. Awal-awal kita berdua ini setuju atau sepakat untuk membuat dojo di sini. Alasan pertamanya adalah karena emang kita sebenarnya tuh murid dan kita masih pengen belajar. So kita nyari tempat latihan di Bogor, cuman belum ada yang memenuhi standar kita gitu. Bukan maksud standar kita tinggi ya, cuman karena kita berdua ini belajar di Jakarta. So kita punya komparasi itu adalah cara latihan di Jakarta. So ketika kita pindah lagi ke Bogor dan nggak dapetin apa yang kita mau, kita ngerasa ini opportunity gitu buat kita untuk ngebangun suatu dojo yang emang bisa memberikan benefit bagi orang-orang yang ada di Bogor dan mereka nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta untuk nyari tempat latihan yang seperti di Jakarta. Gitu. Dulu emang latihan di Jakarta itu di daerah mana ya? Kalau Koko latihan Muay Thai di Kemang. Ya Kemang. Kalau Koko? Kalau saya latihannya itu di daerah Kelapa Gading sama Pondok Indah. Pik, Pantai Andalu. kalau trainernya ngajar di Jakarta. Kalau saya karena spesialisasi saya di Brazilian Jiu-Jitsu itu ada 3. Satu itu namanya Komudi, terus yang satu lagi Komex, yang satu lagi Kostenli gitu. Tapi untuk yang di PIK saya itu latihan lebih ke Muay Thai sama boxing gitu loh. Jadi kurang lebih bisa bantuin trainer yang spesifikasinya benar-benar pure di Muay Thai gitu loh, bantuin sedikit padding lah atau gimana. Jadi saya bisa bantuin dia. Gitu. Kalau lu? Nah, banyak juga sih pelatih di sana jadi nggak usah cerita tentang mereka juga tim jadi untuk pelatihannya juga kita benar-benar ganti-ganti setiap pertemuan. Hari ini emang spesialty mereka latihan apa jadi kita ikutin, ntar berikutnya beda orang lagi, beda tipe latihan lagi. Jadi secara general aja emang pelatihnya di sana juga lumayan banyak, ada kira kurang lebih 3-4 orang. Secara average kalau dokter biasanya kayak gitu. Iya. Apa Anda mengalami kesulitan gitu saat mengajar dengan komunikasi dengan murid atau masalah-masalah gitu, ada nggak? Pasti ada sih. Namanya bentuknya pekerjaan Iya, pengajar. Kesulitan dalam mengajar itu ya umum, sudah general banget gitu pasti. Penyampaiannya kadang murid juga ada yang cepat untuk menangkap, ada yang agak sulit menangkap gerakan. Jadi kita emang harus perlu ekstra sabar untuk ngejelasin teknik secara teknikal, jangan sampai si murid gerakannya salah kita tetap biarin aja. Jadi emang benar-benar harus butuh kesabaran sih. Dan Sebagai mereka- pelatih emang butuh kesabaran. Jadi detail gitu. Ya harus detail. Sebelum membuka dojo ini, apa pekerjaan sebelumnya? Kalau saya sih kebetulan emang jadi kayak yang tadi untuk masalah teknik mengajar, untuk masalah komunikasi dalam mengajar, kebetulan saya dapat dari kerjaan saya yang sebelumnya sebagai personal trainer. Jadi udah terbiasa untuk menghadapi orang-orang banyak dan klien-klien semuanya ya udah terbiasa untuk komunikasi. Jadi sebelumnya saya personal trainer spesialis selama 4 tahun. Terus Ya, akhirnya sekarang ya kita beralih ke sini karena emang hobi saya juga sih bela diri. Kalau Berhubung umur saya dan dia berbeda gitu, karena dia udah kerja dulu dan saya baru lulus gitu. Karena major yang saya ambil itu entrepreneur, makanya tadi saya bilang begitu nyampe di Bogor baru fresh graduate saya ngeliat ada opportunity di sini dan saya pikir nggak ada salahnya untuk membuat bisnis yang berhubungan dengan apa yang saya suka juga dan apa yang bisa saya lakukan gitu. Jadi lebih ke arah sana gitu. Jadi pekerjaan yang pokok-pokok itu kerjaan yang dicintai gitu ya? ya kebetulan seperti itu, kita emang hobi ya bisa dibilang passion di sini. Jadi emang satu tujuan sih saya sama Ko Asun. Oh, oke. Itu
Itu saja sih yang pertanyaannya ya. Terima kasih untuk waktunya ya, Pak. Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Terima kasih Pak ya. Ayo, thank you. Terima kasih, Pak. Thank you ya. Oke. Selamat sore Pak pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Justin Sutanto. Hari ini saya akan mewawancarai seorang administrator di sebuah tempat latihan bela diri. Sejak kapan Anda tertarik pada bela diri? Mau pakai saya? Sudah berapa lama Anda telah menekuni bela diri? Bela diri, tapi untuk saat ini enggak ya, dulu aja lagi selesai sekolah SMA aja. Kira-kira apa sih yang membuat Ibu tertarik untuk mempelajari bela diri? Ya lebih ke untuk self defense aja. Buat health itu. Kira-kira ada yang menginspirasi Ibu buat latihan bela diri? Ya mungkin teman-teman dekat aja lah. Lebih untuk seru-seruan juga, rame-rame gitu ya. Kalau saya boleh taruh, Nggak ada. kira-kira Berapa hari yang mau bawa? seberapa apa waktu Anda latihan bela diri? Enggak apa-apa. Enggak sih ya, kita fun-fun aja, enjoy. Ya mungkin lebih ke apa ya, kita dibiasakan apa ya, jalan kaki dari rumah ke tempat latihan gitu kan. Jadi untuk pemanasan juga lah gitu. Apa yang mendorong Anda untuk bekerja di tempat ini? Ya sesuai dengan bidang saya aja. Akunting. Apakah Anda mengalami kesulitan di pekerjaan Anda? Ya sampai saat ini baik-baik aja. Kira-kira sebelum Anda bekerja di sini, Anda sudah pernah kerja sebagai administrator di mana? Di Jalan Roda sini, di Sinar Milan, lalu di Astra juga. Terima kasih ya atas waktunya. Oke, sama-sama. Demikian wawancara kita hari ini di Warrior Dojo. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.